Ngaji bareng yuk. Open your mind. Assalamualaikum ahli surga. Tabi pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan Kiai Ikada pada kesempatan yang berbahagia ini. Para ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin teman-teman semua pernah mendengar, umat Islam itu pasti masuk surga pada akhirnya. Tapi sebelum masuk surga, kita mencuci dosa dulu di dalam neraka. Artinya kita bisa keluar dari neraka meskipun kita memiliki iman yang sedikit, iman yang sebesar biji sawi. Ini perkataan-perkataan yang sering Kiai dengar, bahkan dulu Kiai memiliki pemahaman kita bisa keluar dari neraka. Namun, pada kesempatan yang berbahagia ini, Kiai mencoba mengajak teman-teman semua membaca kembali, mengkaji kembali tentang ayat-ayat Al-Quran yang akan Kiai sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan mengawali itu semua, mari kita buka surat Al-Baqarah ayat 167 untuk mengawali belajar bersama kita pada kali ini. Surat Al-Baqarah ayat 167. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala allazina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Kita perhatikan terjemahannya. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Dulu Kiai sering mengkhatamkan ayat ini, tapi ketika Kiai mencoba mengkhatamkan terjemahannya, Kiai berhenti di surat Al-Baqarah ayat 167 ini. Di sini menjelaskan tentang orang yang ikut-ikutan. Orang yang ikut-ikutan, yaitu orang-orang yang mengikuti. Esensinya adalah, kalau perbuatan kita ikut-ikutan, tidak berdasarkan wahyu, maka ketika kita mati dalam keadaan ikut-ikutan, maka kita akan masuk neraka. Dan setelah masuk neraka di ayat ini, kata Allah, wa ma hum bikharijina minan nar, dan sekali-kali tidak akan keluar dari api neraka. Dari ayat ini mungkin kita akan berpikir ulang, apa mungkin kita bisa keluar dari neraka kalau kita sudah mati dan masuk neraka? Apakah ada pencucian dosa di dalam neraka? Ini pertanyaan besar untuk kita semua. Atau kita bisa mencuci dosa ketika hidup? Kalau sudah wafat, sudah masuk neraka, tidak bisa keluar lagi dari api neraka. Dari surat Al-Baqarah ayat 167. Silakan teman-teman cek kembali. Lalu, Kiai kumpulkan ayat-ayat mubayyinat, ayat-ayat mufassalat. Apakah hanya satu ayat ini saja yang menjelaskan kalau kita sudah masuk neraka, itu tidak bisa keluar lagi dari api neraka? Lalu, Kiai menemukan surat As-Sajadah ayat 20. Teman-teman bisa membuka dan memperhatikan kalimat Arabnya bagi yang sudah menguasai bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu azaban nar allazi kuntum bihi tukadzibun. Kita perhatikan lagi terjemahannya. Dan adapun orang-orang yang fasik, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka,
rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Di surat As-Sajdah ayat 20 ini bukan menjelaskan tentang orang kafir, tapi menjelaskan tentang orang fasik. Kalau kita mati dalam keadaan fasik, lalu kita dimasukkan ke dalam neraka, apa kata Allah? Apakah bisa keluar di ayat ini? Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kalau pengen keluar, pengen semua dari neraka. Tapi apa kata Allah? Kalau sudah masuk neraka, kita pengen keluar, Allah akan mengembalikan kita ke dalam neraka. Logika mantik, filsafat Quran kita berbicara, berarti tidak bisa keluar lagi dari api neraka. Ini ayat kedua yang menjelaskan kita kalau sudah masuk neraka, tidak akan pernah bisa keluar lagi dari api neraka. Kita cari dan baca ayat mufassalat yang lainnya. Di surat Al-Maidah ayat 36 dan 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamah ma tukubbila minhum walahum azabun alim yuriduna ayakhruju minan nar wa ma hum bikharijina minha walahum azabum muqim. Kita perhatikan terjemahannya. Sesungguhnya orang-orang kafir, sekiranya mereka mempunyai apa yang di bumi ini seluruhnya dan mempunyai yang sebanyak itu pula untuk menebus diri mereka dengan itu dari azab di hari kiamat, niscaya tebusan itu tidak akan diterima dari mereka dan mereka memperoleh azab yang pedih. Mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya, dan mereka memperoleh azab yang kekal. Al-Baqarah 167 itu bukan tentang orang kafir, tapi orang yang ikut-ikutan. Asbabun nuzulnya tentang orang kafir, tapi kalimat Arabnya orang yang ikut-ikutan. As-Sajdah ayat 20 itu bukan tentang orang kafir, tapi orang fasik. Yang ketiga, surat Al-Maidah ayat 36-37 menjelaskan tentang orang kafir. Orang kafir ingin keluar dari neraka, ingin menebus dari apa-apa yang mereka miliki dari sifat duniawi, tapi Allah tidak akan bisa menerima tebusan, dan mereka ingin keluar, mereka sekali-kali tidak akan keluar dari api neraka. Di surat Al-Maidah ayat 36 dan 37 ada 3 surat yang menjelaskan kalau kita sudah masuk neraka, kita tidak akan pernah bisa keluar dari api neraka. Kita baca kembali ayat-ayat mufassalat lainnya. Kita buka surat Al-Jasiyah ayat 34 dan 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila al-yawm nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadza wa ma'wakumun naru wa ma lakum min nasirin. Dzalikum bi annakum ittakhaztum bi ayatillahi huzwa wa gharratkumul hayatud dunya falyawm la yukhrajuna minha wa lahum yusta'tabun. Kita perhatikan terjemahannya. Dan dikatakan kepada mereka, pada hari ini kamu melupakan kamu. Pada hari ini kami melupakan kamu, sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan harimu ini, dan tempat kembalimu ialah neraka, dan kamu sekali-kali tidak memperoleh penolong. Yang demikian itu, karena sesungguhnya kamu menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan duniawi. Maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat. Intisari ayat ini, tidak ada pertaubatan di dalam neraka. Tidak ada pencucian dosa di dalam neraka. Perhatikanlah, surat Al-Jasiyah ayat 34 dan 35. Siapakah orang-orang yang tidak akan dikeluarkan dari neraka? Yang pertama, karena menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olokan-olokan. Yang kedua, telah ditipu oleh kehidupan duniawi. Bagaimana teman-teman para ahli surga sekalian? Bertambah lagi ayat mufassalat yang menjelaskan kalau sudah masuk neraka,
tidak akan pernah bisa keluar dari neraka. Dan di neraka tidak ada kesempatan untuk bertaubat dan mensucikan dosa kita. Kita baca kembali surat-surat yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin. Lagi-lagi di surat Al-Infitar ayat 13 sampai dengan ayat 16. Kita perhatikan lagi terjemahannya. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada di dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. Na'udzubillah min zalik, teman-teman para ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi ayat mufassalat, ayat perincian yang menjelaskan bahwasanya kalau sudah masuk neraka, kita tidak bisa keluar lagi dari api neraka. Seandainya ayat ini dikhususkan untuk orang-orang kafir saja, maka kita tidak mengenal diri kita dengan kefasikan kita. Kita tidak mengenal diri kita dengan kemunafikan kita, dengan kezaliman kita, dengan kemusyrikan kita, dengan ketidakpahaman kita terhadap kitab Al-Quran. Sebut saja kita tidak perlu membahas orang kafir. Kalau kita membahas orang kafir, maka esensi man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau perbuatan kita mirip seperti orang kafir, meskipun kita sudah beriman, maka kata Allah, tetap. Nanti kita akan menjelaskan orang kafir itu adalah orang fasik. Orang fasik itu adalah orang munafik. Orang munafik itu adalah orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang tidak beriman. Orang tidak beriman itu adalah orang yang zalim, adalah orang yang musyrik, adalah orang yang tidak berbuat adil. Jadi ada esensi 11-12 antara orang kafir, fasik, munafik. Ada persamaan perbuatan. Perbedaannya di keyakinan saja. Tapi perbuatannya sama. Mati dalam keadaan fujar. Mati dalam keadaan ada dosa. Berbuat durhaka atau berbuat dosa. Yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin, kata Allah. Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. Kalau kita sudah mati dan masuk neraka. Kita cari ayat-ayat mufassalat lainnya. Kita buka surat Al-A'raf ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru 'anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzi al-mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Apakah bisa orang yang sudah masuk neraka bisa keluar lagi? Bisa, kata Allah. Kalau ada unta bisa masuk ke lubang jarum. Filsafat Quran Kiai pribadi menangkap, berarti tidak mungkin, teman-teman. Kalau sudah masuk neraka, bisa keluar lagi. Kalau kita mati dalam keadaan sebagai orang mujrim, dalam keadaan berdosa, apakah bisa masuk surga? Mustahil. Tidak mungkin. Dan bisa saja masuk surga kalau ada unta bisa masuk ke lubang jarum. Ini sindiran yang luar biasa bagi kita semua. Maka, sebenarnya apa penyebab umat Islam bisa masuk neraka? Sebagai gerbang utama, penyebab kita bisa masuk neraka, penyebab seseorang masuk neraka,
Kita sama-sama buka surat Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Kita perhatikan terjemahannya. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. La yafqahun. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk memperhatikan tanda-tanda ayat-ayat kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Maka sebagai umat Islam, kelalaian pertama, kesesatan yang pertama, bahkan lebih sesat dari binatang, kalau kita memiliki hati, tetapi tidak fakih terhadap ayat-ayat Allah. Yang kedua, kita memiliki mata, tetapi tidak dipergunakan untuk memperhatikan ayat-ayat Allah, baik itu ayat-ayat tertulis maupun ayat-ayat yang nyata. Dan yang ketiga, dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, kata Allah. Bukan kata kiai ini. Jadi orang yang nggak paham Quran, tidak fakih ayat-ayat, tidak memperhatikan ayat-ayat, dan tidak mendengarkan ayat-ayat Allah. Kata Allah, ulaika hum kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adallu. Bahkan lebih sesat lagi. Kesesatan pertama. Yang kedua, wa ulaika humul ghafilun. Kelalaian kita yang pertama kali adalah tidak paham Al-Quran. Bahkan tidak mengamalkan. Bagaimana kita akan mengamalkan dan diridhoi oleh Allah? Karena kita tidak memahami Al-Quran. Padahal, amalia seseorang itu berdasarkan pemahaman dan keyakinannya masing-masing. Kita lanjut teman-teman tentang penyebab kita masuk neraka dan tidak akan pernah bisa keluar lagi dari api neraka. Kita sama-sama membuka surat An-Nisa ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma' ghaira musma'in wa ra'ina layya bi alsinatihim wa ta'nan fid din. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairan lahum wa aqwama walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Yaitu orang-orang Yahudi. Mereka merubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata, kami mendengar, tapi kami tidak mau menuruti. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedangkan kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa. Dan mereka mengatakan, ra'ina, dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, kami mendengar dan kami patuh, dan dengarlah dan perhatikanlah kami, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Akan tetapi, Allah mengutuk mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis. Kita memiliki iman yang tipis, maka kehidupan kita seperti orang-orang kafir. Karena kekafiran mereka, mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis. Kalau seandainya ayat ini untuk orang kafir, maka ingatlah esensi man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kita menyerupai suatu kaum yang kafir atau seseorang yang kafir, maka kita mati sebagai orang yang kafir. Hidup kita seperti Qarun, hidup kita seperti Fir'aun, hidup kita seperti kaum-kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak paham petunjuk, tidak mengamalkan petunjuk, maka kita mati seperti mereka akan masuk neraka. Dan setelah masuk neraka, tidak ada kesempatan bertaubat di dalam neraka dan kita tidak akan pernah bisa keluar dari api neraka. Kita lanjut ayat-ayat yang lainnya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha. Kadzalika najzi kulla kafur. Wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzina kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara waja'akumun nazir fazuku famaliz zalimina min nasir. Kita perhatikan terjemahannya. Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati, dan tidak pula diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membelas setiap orang-orang yang sangat kafir. Dan mereka berteriak di dalam neraka. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami. Niscaya kami akan mengerjakan amal yang saleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu seorang pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Ini ayat menjelaskan tentang orang kafir. Yang orang kafir itu minta dikeluarkan dari neraka. Tapi Allah tidak memberi kesempatan. Apa kata Allah? Rasakanlah azab kami. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Orang kafir itu adalah orang zalim di sini. Demikianlah teman-teman para ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ayat-ayat yang telah kita baca bersama, kita perhatikan bersama tadi, apakah teman-teman masih memiliki keyakinan ketika sudah masuk neraka bisa keluar lagi? Kiai serahkan kepada pemikiran teman-teman masing-masing. Silahkan dikaji kembali ayat-ayat tersebut, dipikirkan kembali ayat-ayat tersebut, dan bandingkanlah ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan di luar Al-Quran sebagai sikap ketakwaan kita. Taqabbalallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat, nomor 1 kan kitab Al-Quran, nomor 2 kan kitab hadis, nomor 3 kan kitab tafsir para ulama. Jangan pernah saling menyalahkan, jangan pernah menyesatkan seseorang, dan jangan pernah menilai atau menuduh atau memponis orang itu sesat karena memiliki pemikiran yang berbeda, pemahaman yang berbeda, dan penafsiran yang berbeda. Karena itu akan merusak persatuan dan merusak persahabatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taqabbalallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.